I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidrisha Fitri dengan NIM 0704223059. Saya dari kelas biologi 1, prodi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir bahasa Indonesia. Adapun makalah saya itu berjudul tentang tesis, disertasi, skripsi, dan artikel pada jurnal. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan sehingga dapat menuntaskan semua tugas yang ada. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin robbal alamin. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari saya bacakan makalah saya, yaitu yang pertama, pengertian skripsi. Skripsi adalah merujuk pada karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yang berisi hasil penelitian sarjana mengenai pembahasan suatu fenomena atau permasalahan dalam suatu bidang ilmu dengan berdasar kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Ciri-ciri skripsi. Yang pertama yaitu sebagai salah satu dari ciri karya ilmiah, maka dalam skripsi diperlukan untuk metode ilmiah dalam penyusunan dan penelitiannya. Yang kedua, pemecahan masalah dalam skripsi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digeluti. Ketiga, ditulis sesuai dengan rambu-rambu penelitian. Keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Kelima, pembahasan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Keenam, dalam penulisannya dibimbing oleh dosen yang disebut dengan dosen pembimbing. Ketujuh, karya yang ditulis merupakan karya asli, bukan karya hasil plagiasi. Selanjutnya, jenis skripsi. Jenis skripsi itu yang pertama ada kuantitatif. Menurut Sugiono 2015, menjelaskan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dan teknik pengambilan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan teknik analisinya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Contohnya itu pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak di SD Kabupaten Purba. Selanjutnya ada jenis skripsi kualitatif. Jenis ini merupakan skripsi yang jenis metode penelitiannya berlandaskan pada filsafat atau post-positisme, digunakan untuk meneliti suatu objek ilmiah. Contohnya, makna upacara-upacara tradisional dalam membangun gedung sekolah. Selanjutnya itu ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh skripsi penelitian tindakan kelas adalah pengaruh pembelajaran berbasis internet terhadap kreativitas siswa di SMP Kecamatan Jatirogo. Tujuan skripsi yang pertama yaitu memberikan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis. Kedua, mendudukan keterampilan dan pengetahuan penulis dalam memahami. Ketiga, skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana. Cara menulis skripsi. Yang pertama yaitu mengajukan judul skripsi. Yang kedua, pengajuan proposal skripsi. Yang ketiga, seminar proposal skripsi. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, ujian skripsi. Yang keenam, revisi. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu pengertian tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah sebagai bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan keilmuan pada salah satu bidang keilmuan yang sedang ditempuh. Ciri-ciri tesis.
Yang pertama, tesis merupakan salah satu karya ilmiah, sehingga menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, tesis merupakan ciri hasil penelitian mahasiswa S2 di bawah bimbingan dosen yang disebut dosen pembimbing. Yang ketiga, tesis menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya ilmiah. Yang keempat, pembahasannya lebih mendalam apabila dibandingkan dengan skripsi. Yang kelima, sikap penulis dalam menyusun tesis harus objektif. Yang keenam, tesis disusun berdasarkan tes empirik dari posisi teoritis tertentu. Yang ketujuh, tesis menggunakan data primer sebagai data utama. Selanjutnya, yaitu jenis tesis. Jenis tesis yang pertama kualitatif. Kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik, misalnya teks, video, atau audio. Selanjutnya yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data numerik. Yang ketiga yaitu tindakan. Penelitian tindakan merupakan kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan melalui tindakan praktis. Yang keempat, campuran. Penelitian campuran merupakan penelitian yang menggabungkan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Tujuan tesis. Yang pertama itu tesis disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program magister atau S2. Yang kedua, tesis memberi kesempatan berharga kepada mahasiswa untuk mempelajari penelitian yang menarik. Yang ketiga, tesis juga akan melatih menyempurnakan komunikasi kritis dan keterampilan berbicara di depan umum. Yang keempat, tesis sebagai karya ilmiah sehingga merupakan sarana komunikasi akademik dalam suatu bidang kajian keilmuan. Yang kelima, tesis sebagai fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif artinya seseorang dapat menuangkan berbagai gagasan tertulis untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Cara menulis tesis. Menulis tesis sejatinya membutuhkan suatu proses yang panjang. Jadi langkah pertama yang perlu dipersiapkan adalah keberadaan dosen pembimbing yang akan membimbing dan memberikan masukan dalam menyusun tesis. Yang kedua, menemukan topik tesis bisa jadi merupakan bagian yang paling sederhana atau bahkan merupakan bagian tersulit, tapi perlu untuk memilih topik dari masalah yang kekinian dan yang menarik minat kita dan memberi kita ruang untuk menjelajah. Yang terakhir, membuat garis besar yang terperinci akan mendorong aliran ide yang lebih mudah untuk tesis yang ditulis dengan baik. Penulisan tesis terbagi menjadi 5 bab. Dalam kepenulisannya berbeda antara jenis penelitian satu dengan penelitian lain. Selanjutnya yaitu disertasi. Pengertian disertasi. Disertasi merupakan suatu proyek laporan penelitian yang diselesaikan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar akademi doktor. Disertasi merupakan eksplorasi yang jauh lebih dalam dari topik penelitian daripada karya ilmiah lainnya. Disertasi berbeda dengan arti skripsi dan makna tesis. Selain perbedaan keperuntukan, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Ciri-ciri disertasi. Yang pertama, dilakukan oleh mahasiswa jenjang pendidikan doktor atau S3. Yang ketiga, disertasi diangkat dari suatu kajian teoretik dan didukung oleh fakta empirik. Yang ketiga, penguji dari disertasi minimal merupakan seorang profesor atau doktor yang telah berpengalaman. Yang keempat, merupakan suatu karya ilmiah sebagaimana skripsi dan tesis, namun metodenya lebih kompleks. Yang kelima, berupaya untuk menemukan suatu kebaharuan. Yang keenam, topik pada disertasi fokus pada kajian aktual tentang suatu disiplin ilmu sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Dalam penyusunan disertasi, mahasiswa program dokter di bawah bimbingan dosen yang disebut dosen pembimbing dan karyanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedelapan, disertasi menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya ilmiah yang inovatif dan atau inventif dalam bidangnya dengan pendekatan inter, multi, maupun transdisipliner. Yang kesembilan, disertai memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi untuk pengembangan suatu teori dan praktik. Yang ke-10, disertasi memuat dan menemukan alternatif pemecahan sebagai jenis pembusuhan masalah. Jenis disertasi itu ada kuantitatif, kualitatif, pengembangan,
evaluasi selanjutnya yaitu tujuan disertasi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi S3 atau persyaratan lulus. Yang kedua, disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang tidak hanya menggambarkan proses menuangkan gagasan atau ide. Yang ketiga, topik penelitian dalam disertasi dapat mengembangkan sesuatu yang akan menambah tubuh pengetahuan di bidang keilmuan. Yang keempat, disertasi akan mendorong mahasiswa untuk lebih memperdalam studi yang telah ditekuninya. Yang kelima, disertasi akan menguji keterampilan peneliti secara independen. Yang keempat, makalah. Pengertian makalah menurut ahli, pengertian makalah memiliki berbagai macam sumber, yaitu dalam makalah saya mengambil yang pertama WJS. Pengertian makalah menurut WJS Berwardaminta 1994 mengatakan makalah adalah uraian tertulis yang membahas masalah tertentu yang dari masalah tersebut didapatkan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut. Kesimpulan dari makalah saya adalah setiap kita yang melanjutkan ke pendidikan tinggi pasti akan berhadapan dengan yang namanya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal untuk sarana pembelajaran dan praktek ilmu. Setiap karya tulis ilmiah mempunyai ciri dan cara penulisan tersendiri, penguji dan tingkat kegunaan pun berbeda. Skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan jurnal memiliki ciri-ciri, fungsi, dan pengertian yang berbeda. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.